jangan meninggalkan tempat. Ini kok pergi lagi. Jadi satu kurangnya adalah dari sumber data yang dua dinas, yaitu dinas sosial dan dinas Dukcapil seharusnya hadir juga di sini. Karena paling banyak masalah kami adalah di dua dinas itu, paling banyak persoalan. Jadi tadi sudah panjang lebar kami mendengar. Ini yang pertama sangat kami maklumi sebenarnya. Ini sesuatu yang terlambat. Nah, keterlambatan inilah yang dari dulu kami sering sampaikan, bahkan semasih ini karena saya yang cantik jelita seorang di sini. Ya, sering kami sampaikan karena pada saat itu bersama almarhum ya, kopelnya itu. Tolong sebelum kita ke TAPD, mari kita clearkan dulu. Ini pun kalau dibawa ke TAPD ada satu yang kurang. Dari awal kami sampaikan rubah perbuk tentang siltap kepala desa dan perangkat itu. Kalau sekarang itu dinaikkan menjadi 4,5, kita mendobrak ke perbuk. Makanya dulu saya bilang ke Pak Maja, saya sangat paham, maka saya akan tunduk dulu merubah perbuk itu. Baru saya minta nanti penyetaraan di situ. Tapi mereka juga paham kelemahannya, kepala desa tidak akan berani, tidak akan bisa menyelesaikan siltap kalau perbuk tidak dirubah. Ini loh, kita pahami bersama dulu. Jangan kita terus gas saja. Yang dulu pernah saya minta rubah perbuk siltap itu dulu dengan penyetaraan. Baru di situ kita berhitung apakah angka sekian yang kita pakai, barulah kita ke berapa persen yang akan diberikan kepada desa. Jangan persentasenya ditetapkan dulu, baru berhitung penyetaraan. Mati saya nanti dibuat. Saya, Gonda, Sokong, Tanjung, habis dibuat akan dibawa kemana? Selesai. Ada apa? Dia yang selalu hanya 75 dusun warganya dipecah jadi satu dusun. Yang enaknya adalah warga yang dusun desa yang banyak desa, tapi jumlah dusunnya, jumlah warganya kecil. Nah di sini artinya tolonglah Pemda juga buat ketegasan, buat sekadar maksimal berapa, sekadar minimal berapa sih minimalnya warga yang bisa dimekarkan itu, supaya tidak rame-rame kami juga buat pemekaran dusun. Kita maklumi, maaf kalau berbicara capek, semua capek, berbicara kos, semua kita mengeluarkan kos, sama kita pengeluaran kita. Berbicara tanggung jawab di masyarakat, mau kecil atau mau besar dia jumlah penduduk sama saja, pusing semuanya. Tapi mari kita proporsional. Memang kalau saya akui menaikkan ini, kalau sekarang kami jadi korban itu sebabnya kami tidak mau yang sekarang. Tapi mari 6 bulan sebelum kita menetapkan ke TAPD, rubah dulu aturan pendukung itu, undang kami apa yang menjadi kebutuhan di desa itu. Itu yang kami harapkan dari dulu. Bukan pada saat lah tidak bisa sekarang Pak Kades, ini sudah deadline. Selalu ini rumahnya jurusnya dipakai, nanti tunggu lagi 1 bulan sudah mentok Anda bisa ubah perbu, yakin itu. Dan inilah yang kadang dari awal kita sering mengutarakan, mari kita kompak, kita utarakan ini desak dia ini dari sektor kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua kaitannya, mohon maaf, kaitannya dengan perhitungan juga. Kalau melihat kepada Pak Kabit, kalau yang ini masih mengacu kepada PMK yang dulu ya, perhitungan ini kan turunan, menjiplak, ya, menjiplak kepada PMK, ADD, singkat apa rumusannya, berapa persen itu kan dia menjiplak dari PMK, benar tidak? Yang ADD. Iya. Misalnya 30% untuk proporsionalnya, 40% untuk miskin, sekian persen untuk ini diambil dari rumus mana? PMK kan? Ya? Nggak ada di PP. PP itu hanya mengatur minimal 10%. Rumus ini dia akan berubah setiap tahun, dia mengiringi, menyesuaikan dengan PMK yang mengatur dana desa. Kenapa sekarang dia tidak berubah? Mohon maaf. Kenapa? Setiap tahun penulisan dengan rumus itu saya terlibat di situ. Apa yang ada di PMK itu itulah yang dipakai oleh
daerah untuk menyusun ADD sebagai rumus. Nah sekarang untuk persentase miskin di dana desa itu hanya 1%. Kenapa di sini dipakai 40%? Bukan 40%, 40% itu kan dibagi sekian kebagi. Makanya besarannya, kalau yang di PMK itu hanya 1% sekarang. Di PMK itu. Nah yang parahnya sekarang ini, mohon maaf, kalau dulu dia memberikan kami reward dari dana desa, kenapa sekarang dia tidak mengikuti PMK itu? Pakai reward, mana desa yang ada prestasi, kasih dia juga lewat ADD. Tapi jangan pakai ukuran siapa yang duluan. Banyak indikatornya sesuai dengan di PMK itu. Kita belajar dari situ lah. Jadi kalau saya konsekuen, saya ngomong di grup, saya debat habis, di sini juga saya debat. Itu juga harapannya di teman-teman. Jangan di grupnya ribut, di sini juga dia mengerti. Kita kompak sama-sama. Artinya apa? Ini untuk kebaikan kita bersama. Yang ketiganya adalah saya berharap ke depannya ini jarang kami diberikan. Ini loh, pasti apa yang dikirim oleh pusat, oleh daerah itu yang akan dipakai oleh keputusan menteri atau peraturan menteri. Contohnya, menetapkan berapa sih jumlah penduduk yang ada di masing-masing desa. Dan mungkin orang pusat itu tidak ambil comot data sembarangan, pasti diambil dari data yang ada di Dukcapil. Nah data itu sampai hari ini kami juga bingung. Kok setiap pilkada dia berubah, setiap pileg dia berubah data itu. Lalu data mana yang dipakai? Apakah pada saat pileg datanya berbeda, servernya beda? Pada saat perhitungan DAU datanya juga berubah. Artinya kita minta lah supaya dia sama lah. Untuk kepentingan apapun dia sumber datanya satu. Jadi supaya ketika kami berdebat tidaklah seperti sekarang. Yang di situ dia bawa data 29 ribu hektar. Di sini contohlah satu. Penduduk juga belum tentu kami sama. Karena apa? Berbicara jumlah penduduk, kalau memang itu yang dipakai, pasti dusun pemekaran akan lebih kecil yang diterima. Itu logikanya. Maaf, kalau hitung-hitungan, saya dengan Tanjung, dia hanya 10 ribuan jumlah penduduknya, jumlah jiwanya. Saya 11 ribu, hampir 12 ribu. Tapi saya tidak pernah komplain. Saya diam. Karena apa? Antara daerah dan pusat tidak pernah sinkron datanya. Dan sampai hari ini data di daerah tidak pernah kita tahu. Nah itu yang ketiganya. Yang keempat, mohon maaf dari Pak BPKAD. Ya BPKAD tadi. Berapa DAU yang diterima Lombok Utara? DAU-nya? Ya. DAU-nya DAU plus DPH. Karena itu bagian dari perimbangan. Ya. Dan nanti dijawab Pak. Oke. Yang kita harapkan adalah kita disampaikan. Tidak mau juga kita mengorek terdalam, tapi minimal OT yang benar. Ini minimal 10%. Tapi selama ini ketika kami meminta sesuatu selalu dibilang anggaran daerah ini mentok, kurang, selalu kurang. Tapi realita yang kami dengar tuh bapak-bapak dewan terhormat tidak pernah dapat kurang jatah dari aspirasinya. Sekarang dijawab Pak, aspirasi dewan itu dari mana sumbernya? Apakah PAD atau dari DAU atau dan BPH? Dari pidana perimbangan. Tolong itu dibuka secara jujur. Karena apa? Selama ini kami jadi korban di desa gara-gara persoalan aspirasi itu. Kita tidak pernah dilibatkan. Sementara apa? Makanya teman-teman juga meminta kita hearing ke dewan. Sama saya bilang. Mau hearing ke dewan, kita itu dipangkas habis sama dewan. Kenapa kita tidak tahu ini? Yang DAU, DBH ini dia kemana sih alokasi nggak pernah kita tahu. Kalau ini kita tahu. Mana dinas-dinas yang besar silpa tahun lalu itu yang kita serang, kita habis pangkas dia. Tapi selama ini tidak pernah kita tahu hal seperti itu. Yang kita tahu, oh ini jatah desa 10%. Nah, selesai kita mentok kita dibuat. Nah ke depan mohonlah Pak Ketua TAPD ini untuk transparansinya. Jangan hanya kami di desa yang dituntut transparan. Setiap tahun wajib pampang itu pihak baliho, semua pertanggungjawaban apapun bentuk kegiatannya musyawarah. Kalau daerah ini kok maaf lah,
Hanya sembunyi-sembunyi ini pembahasannya tuh. Satu yang kali fatal ketika pembahasan di tingkat DPR, nggak ada satupun perwakilan kepala desa yang diundang. Apa yang ditakutkan di situ? Minimal lah kami pengurus akad yang diundang di situ. Atau kalau bisa, karena apa itu usulan desa yang harus kami kawal. 43 desa itu undang. Jangan hanya tokoh kami yang dibawa. Tokoh kami apa sih yang mereka pahami dengan aturan? Nih kepala desa ini yang diundang. Kami mau prototi di situ. Aspirasi ini kan banyak yang double-double. Sama dengan tahun mohon maaf 2020. Andainya kami diundang pada saat itu nggak akan ada teror, nggak akan ada ini yang namanya pecah belah ini yang akan diberikan ke desa. Kenapa pada saat itu kami sedang kekurangan anggaran, tapi kok enak saja memberi teror, memberi pecah belah. Sementara kita sedang berdudana. Pas kami minta naik 10%, anggaran tidak ada katanya. Ya Allah, menderitanya kami di desa. Intinya Pak Sekjen walaupun ada undang besok tidak datang 45 Gitu ya. Mantap. Harus kompak ya. Jangan banyak alasan nanti. Oke, mungkin itu sekedar pemaparan singkatnya, nanti ya mudah-mudahan juga ada teman-teman yang lain. Atau Jadi terima kasih. saya berikan kesempatan buat semua. Ya, kita saja Pak Sekjen apa yang kami rasakan. Silakan saja sudah. Mumpung kita ketemu. Mari, Mursari dulu. Ayo dulu, yang wilayah timur dulu. Wilayah timur dulu. Kami minta kenapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda, Bapak Kadis, singkatnya Bapak Ibu yang depan lupa dan disebut yang presiden juga Pak Ketua Akad beserta semua kepada desa yang hormati. Mungkin langsung saja terus terang Pak Sekda, curhatannya Pak Sekjen tadi mewakili kami sebenarnya. Tapi kami berharap, kami kemarin tahun 2021 bahkan kami kades baru gitu yang dilantik, yang dihadapkan dengan persoalan janji politiknya Pak Sekda. Kita kuning kami, kampanye kami tidak bisa terlaksana. Karena apa? Karena sejak kami lantik dihadapkan dengan COVID ini, semua kesana saja, kita semua memahami itu. Tapi tadi Pak Sekjen berharap Oh, kurang baik. Saya bawa aja, jadi ketemu kasuan deh. Jauh sih angka. Hindi milik komo mikyan kan. Dawang hindi laila. Kalau dia putus saudara di sini di. Panas ke dulu langsung dia. Apa bantu dia? Langsung saja. Tadi Pak Sekjen minta kabupaten ke transparan. Kami sudah telanjang di bawah, disumpah senak, dimacam sampai kami telanjang semua kepala desa yang sejak tahun 2020 sampai dari sekarang ini Pak Sekjen. Harapannya kami, ini jangan sampai ketiga kalinya kami curhat di dinas dan lain sebagainya. Cara penghitungan data ini harus real di lapangan sesuai dengan apa yang kami lihat di lapangan, apa yang kami alami di lapangan. Karena data ini sangat mempengaruhi jumlah pendapatan kami di desa. Itu harapan kami dari dulu. Sejak Pak Kadis Pak Kabit Patmaja kami curhat. Yang kemarin gara-gara data salah itu kami yang terjalimi 2 orang ini sama Karbu. Sekarang baju ini Pak. Kami mengamuk di akad itu bicara. Tapi sekarang karena banyak yang kekurangan, semuanya pada ngamuk. Itu yang terjadi di kami ini Pak. Dan harapan kami dari sekali, kami data yang real di kami itulah data yang sebenarnya di lapangan. Itu pakai dasarnya kabupaten untuk memberikan ke pusat data itu. Jangan sampai beda. Dukcapil juga kita tiap bulan Pak kita lakukan hidup sama wadinya kita laporkan. Tapi ujung-ujung akhir tahun data yang lama yang sudah mati pun sudah hidup kembali. Itu yang terjadi di Dukcapil ini. Gimana kita bisa sinkronkan datanya Pak? Nah itulah harapannya kami. Terus terang kami sumpah serapah masyarakat semuanya kami terima. Seandainya mati si sumpah serapah kami pun di rumah deh Pak. Kami dikades ini semua masyarakat. Harapan kami itu aja, sesuaikan data apa yang ada di lapangan. Ya itu yang disampaikan ke pusat supaya kami ini walaupun sedikit tapi sama datanya kami supaya tidak mengurangi produksi kami anggaran yang di pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lanjut. Terima kasih. Ini kita paralel aja biar cepat ya. Dan terima kasih Bapak Sekda dan semua yang hadir di depan. Sikatnya kita semua peserta diskusi pada siang hari yang hormati.
kami menyambung seperti disampaikan rekan kami dari Bang Sadi. Saya dari tahun 2013 Pak, selalu dijanji oleh Pemda itu akan ada perbaikan setiap tahun. Sampai saat ini tidak ada perbaikan terhadap Pergub itu. Kemudian yang kami ingin pertanyakan, kenapa sih daerah lain kok bisa Pergubnya dirubah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman kepala desa? Ada apa dengan Lombok Utara? Dari 2013 Pak sampai saat ini belum ada perubahan apapun. Kemudian selanjutnya kami sangat berharap ya, dengan persoalan ini. Ada juga teman kami di desa ini mengatakan kepala desa ini hanya pelengkap penderita. Itu yang tidak kami inginkan Pak. Kemudian selanjutnya pada dasarnya ada yang kami inginkan adalah perubahan Pergub terhadap siltap kami. Karena pas tahun kalai dia tutup 2 juta apa? Kita sementara di desa ini persoalannya luar biasa. Kompos politik. Ya, kemudian selanjutnya kaitan dengan Kabupaten Lombok Utara dijajah oleh dewan, Pak. 35 dewan itu yang rubah, yang jajah Kabupaten Lombok Utara sampai saat ini. Bayangkan Pak, penghasilan dewan itu 30-an juta dengan persoalan dia hanya uang kaki di bawah meja tanpa ada sesuatu hal yang membuatnya tidak bisa tidur dengan masyarakat. Gaji bilang diri Ya? Gaji bilang diri. Bukan, tidak ada, sama aja seperti Pak Sekjen bilang tadi. DAU dan lain sebagainya, sumber anggaran mereka itu dari mana? Apakah dia sama sumber anggaran yang untuk kami di desa dan untuk mereka? Ini yang perlu kami. Ya. Jadi kami ingin transparansi berkaitan dengan persoalan pembagian pendapatan itu. Terima kasih. Ayo, siapa lagi? Kalau ada hal yang sama, saya buka kesempatan kepada Pak Kades lainnya. Baik, silakan. Ayo Pak Dodi, Pak sama itu Pak Karbu. Oh ya. Nggak ada. Barang baju. Orang baju apa masalah? Kampus sekali nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua kita yang ada di sini, saya ucapkan selamat tahun baru 2022 Masehi untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan ada perbaikan ke depan yang kita harapkan. Jadi tadi sekilas dari sini saya lihat data yang khususnya di desa saya di Karangbaru itu ada banyak perbedaan, mulai dari jumlah penduduk, data kemiskinan, kemudian luas wilayah, terus apa lagi, iya data DTKS-nya, dan itu ada perbedaan lah di sini. Padahal ini kan sudah kita kirim di masing-masing dinas, itu semua tiap bulan kan data di Dukcapil sudah kirim. Ini data per 30 November atau ini sudah dikirim kemarin. Dan itu ada perbedaan. Jadi ini kan menjadi sebuah kesalahan itu, jangan kita melempar bahwa oh ini adalah kesalahan dari desa. Ini adalah dari pihak mungkin dari TLPD tidak bisa melakukan sinkronisasi. Dari tahun 2020 kita sampai. Jangan sampai perhitungan seperti ini lagi kembali. Ini kan menzolimi kita namanya kan. Jadi ketika dia berbeda data itu tentu kurang dari dan benar dari Pak Sekjen, kita harus sama-sama transparan terkait data. Dan pelibatan teman-teman akan itu juga perlu direncanakan lebih awal ketika dalam menghitung anggaran ini. Ya, jangan sampai merah-merah. Kemarin saya sudah bicara di grup, kalau sekarang kita persoalkan tentu tidak bisa merubah Pergub ini, atau jumlah porsi ini tidak akan bisa karena sudah akhir tahun. Karena jadi lagi sekali kami harapkan mungkin ini yang pertama kita lakukan hal seperti ini, dan mudah-mudahan ini bisa rutin dilaksanakan bersama ya dengan organisasi SMK, dan kita bisa mengevaluasi dari pemerintah daerah juga bisa mengevaluasi kami di desa, dan begitu juga sebaliknya. Itu yang kita harapkan. Mungkin demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dodi. Saya ini sudah bicara tentang hal yang berbeda ya. Ini teman-teman bicara tentang ini
ide, bisa bicara semua yang di balik itu semua. Saya lihat kita ini ada persoalan. Sawit ya. Pertama, persoalan keberpihakan. Kalau boleh saya tahu, itu dari sekitar tahun 2013 keberpihakan pemerintah daerah terhadap desa itu apakah kisarannya di dana perimbangan itu kisarannya di antara 10, 11, 12% atau berapa? Tetap seperti itu. Kalaupun minimal 10, di sana kita lihat Minimal bahasa aja di dipakai. dana itu minimal 10%. Artinya kebijakan pemerintah daerah terhadap desa D-nya bertambah like putok nggak seputok-putok lain. Ya. Dan ini sebenarnya bisa kita jadikan momentum sebenarnya bagi akad. Kalau akad ingin bergerak, buktikan bahwa kita punya daya tawar terhadap pemerintah daerah. Kita adalah pemerintah sama seperti mereka. Kita punya masalah. Kita bisa punya posisi tawar. Posisi tawar